Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultra TV, dan pasti dimanapun seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara, kalau kita berbicara tentang ibu kota Provinsi Sultra, yakni Kota Kendari, pasti yang terbayang di bayangan kita adalah sebuah kota yang terkenal menyuguhkan dengan kota jasa, tapi bukan hanya itu. Kota Kendari sebagai kota yang memiliki banyak potensi serta keunggulan. Nah, hari ini kebetulan saya berkesempatan langsung bertemu dan juga Bapak hadir bersama kami di sini, PJ Wali Kota Kendari, Bapak Asmawato Sepu, AP MSI. Selamat bergabung Bapak, terima kasih. Ini langsung dari ruang kerja Bapak. Mohon maaf ini Pak, kalau nanti mungkin akan ada kita sudah meluangkan waktu ke sini, namun sebelumnya kalau tadi kita berbicara tentang Kota Kendari. Ini kan Kota Kendari sebagai ibu kota provinsi yang memiliki potensi yang begitu banyak. Kalau menurut pandangan Bapak, Kota Kendari ini seperti apa sih yang paling unggul potensinya Pak? Silakan. Baik, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat siang, salam sejahtera dan Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, saya terima kasih dikunjungi oleh Sultra TV. Tentu berbicara Kota Kendari, berbicara potensi yang unggul, maka saya ingin membawa suasana bahwa Kota Kendari ini memiliki posisi yang sangat strategis. Di samping sebagai ibu kota provinsi yang mau tidak mau harus mampu memfungsikan dirinya sebagai kota metropolitan di Sulawesi Tenggara, maka fungsi yang diemban Kota Kendari itu adalah fungsi sebagai kota transit, sebagai kota yang mengandalkan fungsi layanan dan jasa. Nah, dalam konteks itu maka tentu pemerintah Kota Kendari harus dapat mengambil peran dalam konteks pembangunan Sulawesi Tenggara secara keseluruhan, tidak hanya berbicara Kota Kendari saja, bagaimana menjalankan fungsi sebagai daerah transit, bagaimana menjalankan fungsi sebagai daerah yang unggul dalam layanan dan jasanya. Karena disadari betul bahwa potensi sumber daya alam di Kota Kendari itu sangat minim. Kita tidak punya lokasi tambang seperti kabupaten kota lain yang ada di sekitar Sulawesi Tenggara. Nah, kita hanya mengandalkan bagaimana kita memberikan layanan, memberikan jasa, menyiapkan jasa kepada masyarakat warga yang memang akan beraktivitas, akan melakukan aktivitasnya di daerah-daerah yang tadi kami sebutkan. Jadi kira-kira itu saja. Nah, potensi unggulannya adalah pemerintah harus memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, kepada warga, atau siapapun yang membutuhkan, termasuk pada para investor yang bisa jadi hanya transit di Kota Kendari, tetapi aktivitas utamanya ada di kabupaten lain tersebut. Itu kira-kira. Iya, baik Pak. Nah, kalau melihat dari tahun ke tahun, menurut Bapak secara pribadi, bagaimana Pak perubahan yang terjadi dari tahun sebelumnya? Apalagi Kota Kendari kan ini kalau dikenal tadi sebagai ya kota pelayanan ya Pak, daerah transit. Ini bagaimana Bapak melihat? Kalau berbicara pertumbuhan perkembangan kota dari sisi layanan dan jasa, maka pertama saya bisa sampaikan ada perubahan atau ada perkembangan yang sangat signifikan dari tahun 2022 ke 2023. Yang pertama, sisi institusi. Alhamdulillah Kota Kendari itu menjadi salah satu dari sebagian kecil wilayah di Indonesia yang sudah menerapkan, mengimplementasikan mall pelayanan publik. Nah, mall pelayanan publik ini adalah satu institusi, satu tempat yang mengintegrasikan semua layanan perizinan yang ada di wilayah ini. Kita bisa lihat di Kota Kendari ini, dan di situ sudah bergabung semua instansi pemerintah, baik yang vertikal maupun yang sifatnya otonom, OPD di Kota Kendari, bergabung dalam satu mall. Jadi pengusaha atau investor ataupun masyarakat yang ingin mengurus perizinan di Kota Kendari ini cukup datang ke satu tempat, yaitu mall pelayanan publik yang ada di Balai Kota Kendari. Itu dari sisi itu. Dari sisi lain, alhamdulillah perkembangan dari tahun ke tahun semakin bagus Kota Kendari ini. Dilihat dari IPM-nya, kita indeks pembangunan manusia yang diukur dari sisi pendidikan, kesehatan, dan pendapatan warga, maka Kota Kendari itu berada menjadi nomor 4 terbesar di Indonesia. Jadi 4 besar di Indonesia adalah Kota Kendari dengan 84, sekian angka IPM-nya. Ini tertinggi
di Sulawesi Tenggara. Betul, Dari betul, sisi itu, betul, betul. dari sisi penurunan prevalensi stunting, kalau berbicara itu maka Mm-mm. Kota Kendari ini juga menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Di akhir 2022 atau di tahun 2022, Mm-mm. angka stunting di Kota Kendari itu kurang lebih 24%. Tetapi kita mengalami penurunan di tahun 2023 ini, awal 2023, dengan penurunan sebesar 4,5% atau sekarang tersisa 19,5%. Nah, ini dari sisi itu. Kemudian dari sisi lain misalnya inflasi, alhamdulillah ini isu yang sangat besar saat ini. Tetapi Kota Kendari ini dari tahun ke tahun semakin menunjukkan perkembangan yang membaik. Angka inflasi kita hari ini terjadi malah deflasi. Di bulan Februari ini kita deflasi kurang lebih 0,43%. Dibanding daerah lain sedang inflasi, kita malah deflasi. Deflasi ya Pak. Jadi Biasa. alhamdulillah ini perkembangan. Di sisi lain kalau dari sisi pelaksanaan pemerintahan, kita untuk sektor itu alhamdulillah kita yang menurut saya terbaik di Kota Kendari. Dari penilaian baik itu tingkat maturasi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan maupun hasil-hasil yang ditunjukkan oleh beberapa lembaga, baik itu pemerintah pusat maupun yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya pikir itu terkait perkembangan dari hari Kota Kendari. Termasuk yang terakhir, alhamdulillah juga berkat dukungan seluruh warga masyarakat dan elemen yang ada di Kota Kendari, 28 Februari kemarin, saya mewakili seluruh masyarakat Kota Kendari menerima penghargaan Adipura dari Pemerintah Republik Indonesia yang diserahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta untuk Kota Kendari dalam kategori kota sedang. Dan ini adalah bentuk penghargaan atau apresiasi serta pengakuan pemerintah pusat atas langkah-langkah yang sudah kita lakukan, oleh pemerintah lakukan bersama dengan warganya dan stakeholder yang terkait di Kota Kendari ini dalam rangka menata lingkungan, kebersihan dan pengelolaan sampah di Kota Kendari. Itu kira-kira yang dapat saya sampaikan. Iya Pak, berarti kan ini secara tidak langsung bahwa kinerja dari pemerintah baik masyarakat ini berkolaborasi secara penuh ya. Luar biasa pencapaian yang sudah dijelaskan oleh Bapak Betul, Mbak. PJ Wali Kota, mulai dari permasalahan isu stunting yang memang ini isunya kan dia se-Indonesia bahkan ya, adanya juga inflasi, bagaimana peningkatan pelayanan, karena lagi-lagi kalau kota Kendari ini itu berbeda dengan kabupaten lain yang memang unggul di bidang sumber daya alamnya gitu, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa Kota Kendari mampu terus bertransformasi lebih baik ke depannya. Nah Pak, kembali lagi bahwa memang isu strategis pembangunan dari paparan Bapak ya yang saya sempat baca bahwa ialah salah satunya itu pembangunan sumber daya manusia, kebudayaan dan pariwisata. Mungkin bisa dijelaskan Pak, apakah memang pengembangan SDM ini, kebudayaan dan pariwisata memang adalah sektor-sektor yang saat ini juga memberikan pengaruh terhadap perkembangan daerah Kota Kendari Pak? Silakan. Betul, terima kasih. Jadi memang karena posisi geografi Kota Kendari ini tidak punya sumber daya alam yang mumpuni untuk dijadikan sebagai andalan dalam konteks pembangunan, maka sektor yang terpilih untuk betul-betul menjadi prioritas unggulan adalah sumber daya manusia. Karena apa? Operator dari pelaksana pembangunan adalah manusianya. Kalau manusianya hebat, baik dari sisi birokrasinya, dari sisi UMKM-nya terlatih, dan dari semua sektor, maka saya yakin kita dengan fungsi tadi pelayanan dan jasa bisa berjalan secara maksimal. Sehingga kami tempatkan pengembangan SDM itu menjadi yang terpenting. Konkretnya adalah di sisi kesehatan, selain tadi pendidikan, maka kita sedang mendorong memberikan beasiswa, bantuan belajar kepada tenaga-tenaga kesehatan yang ingin melanjutkan pendidikan, mengambil dokter spesialis untuk mengisi fasilitas pelayanan publik sisi kesehatan, terutama rumah sakit umum yang dimiliki oleh Kota Kendari, sehingga besok-besok dan benar-benar bisa menyediakan tenaga kesehatannya sendiri. Itu dari sisi SDM. Di samping SDM-SDM lainnya, di samping sektor-sektor lainnya, termasuk pengembangan UMKM dengan melibatkan stakeholder terkait untuk kita memberikan pelatihan kepada pelaku-pelaku usaha mandiri yang adalah warga Kota Kendari, sehingga betul-betul hasil yang dihasilkan itu menjadi andalan, ya, menjadi andalan bagi siapapun yang akan menikmati hasil UMKM kita. Itu dari sisi SDM. Kemudian dari sisi lainnya pariwisata dan budaya,
tadi kembali lagi karena kita tidak punya sumber daya alam yang mumpuni Iya. seperti pertambangan, kehutanan dan lain sebagainya, maka sektor budaya itu perlu dikembangkan di Kota Kendari. Kenapa? Karena Kota Kendari ini betul-betul memiliki keragaman etnis yang mendiami wilayah ini. Jadi sangat-sangat heterogen dan masing-masing dengan heterogenitas itu masing-masing punya keunggulan budaya. Ya. Nah, pemerintah kota harus mengambil peran di sini, mengambil peran, memberikan inisiatif dan gagasan kepada warga masyarakat untuk bersama-sama kita kembangkan budaya yang dimiliki oleh kelompok-kelompok masyarakat itu sehingga menjadi keunggulan kompetitif dalam rangka pembangunan bangsa, termasuk pariwisatanya. Memang pariwisata secara fisik itu kita masih sangat kurang. Kita hanya punya Pantai Nambo. Di Iya, samping kebetulan alhamdulillah ada 13 destinasi wisata baru atau desa wisata yang sedang kita kembangkan di Kota Kendari ini. Nah, dalam konteks itu maka kita ingin mengedepankan besok-besok atau ke depan ya, warga masyarakat yang berkunjung ke Kota Kendari di samping sebagai transit tapi juga ada destinasi wisata baru yang bisa kita tonjolkan atau bisa kita publikasikan kepada warga masyarakat. Nah, sekarang ini pemerintah kota sedang giat-giatnya menata Teluk Kendari sebagai bagian dari calon destinasi wisata baru di Kota Kendari. Kita ingin menjadikan Teluk Kendari sebagai halaman depan. Yang tentu kalau halaman depan logikanya kita akan rawat dengan sebaik-baiknya. Kita akan jadikan sebagai daerah hari-hari yang akan mengundang orang untuk datang ke Kota Kendari. Di samping itu kita juga sedang mengembangkan kebun raya. Hutan Nangan-Nangan kita akan sulap menjadi kebun raya sehingga ada destinasi lain di samping alam tadi lautan, kemudian ada desa wisata, juga ada destinasi di sisi agrowisata kita. Dan ini sementara berproses semua, secara simultan kita kembangkan itu. Itu kira-kira dari sisi SDM, pariwisata dan budayanya. Iya, jadi memang begitu kompleks ya. Lagi-lagi sebenarnya ini ketiga sektor ini saling berkaitan ya Pak ya. Kalau kita lihat dan alhamdulillahnya memang sudah banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Kendari dalam hal bagaimana meningkatkan masing-masing sektor ini yang akhirnya nanti pasti akan berdampak pada perkembangan daerah. Nah, selanjutnya Pak, sempat juga tadi Bapak menyinggung terkait adanya memang pemberian beasiswa ya bagi para putra-putri daerah kita untuk perbaikan dari sisi sektor bidang kesehatan, karena memang beberapa bidang yang saat ini perlu memang banyak pembenahan, yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur perkotaan, pengembangan ekonomi kreatif, kebersihan kota hingga layanan publik. Ini adalah saya yakin hanya sebagian sebenarnya Pak ya. Nah, menurut Bapak kira-kira memang dari ke semua yang saya sebutkan tadi ini yang lebih ke arah prioritas sebenarnya apa Pak? Atau semuanya memiliki kepentingan yang sama gitu? Silakan. Jadi prioritas utama adalah pelayanan sektor pelayanan publik. Tetapi secara simultan dilakukan juga hal-hal yang akan menjadi pendukung dari sektor pelayanan publik. Misalnya air bersih. Ketersediaan air bersih menjadi prioritas pemerintah kota dalam rangka memenuhi kebutuhan. Karena ini layanan dasar warga masyarakat, maka ini harus menjadi penting. Iya, Pak. Kemudian sisi pendidikan juga itu menjadi penting. Bagaimana kita mendorong seluruh warga masyarakat yang memang harus menempuh pendidikan, sudah harus masuk ke jenjang pendidikan itu harus bisa terlayani. Dan saya pikir ini sudah menjadi concern pemerintah, tidak hanya pemerintah kota tapi juga pemerintah pusat dengan mengalokasikan anggaran 20% minimal, dan untuk Kota Kendari lebih dari 20% dalam APBD itu untuk sektor pendidikan, termasuk sisi kesehatan. Alhamdulillah sekarang ini Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari itu bisa kami katakan menjadi rumah sakit yang jadi pilihan warga untuk berobat atau ada masalah kesehatan bisa dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota. Karena apa? Kami menekankan dari sisi sekali lagi pelayanan tenaga kesehatan kepada pasien, itu yang pertama. Dan alhamdulillah 2 minggu yang lalu kita meresmikan unit atau instalasi rawat jalan yang sebagai bagian dari perbaikan fasilitas yang ada di RSUD Kota Kendari. Di samping itu pemerintah kota sedang menyelesaikan atau merampungkan pembangunan RSUD tipe D yang ada di Puuwatu. Ini juga bagian dari memperbanyak fasilitas kesehatan sehingga warga masyarakat khususnya yang ada di Kota Kendari dan umumnya di Sulawesi Tenggara, manakala membutuhkan fasilitas layanan kesehatan, maka kita tidak perlu keluar daerah lagi, tapi cukup ada di Kota Kendari. Ini adalah peluang-peluang bagi untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Kemudian tadi dari sisi infrastruktur
di samping jalan, drainase, dan terutama air bersih. Ini menjadi prioritas dan tahun 2022 pemerintah kota memberikan dana penyertaan, menambahkan penyertaan modal melalui dana tunai ke PDAM untuk memperbaiki sistem atau mesin yang mendistribusikan air bersih ke masyarakat. Dan alhamdulillah di awal tahun 2023 2 mesin atau 2 intake itu sudah berfungsi dan secara maksimal sudah mulai bisa memberikan kontribusinya untuk pelayanan dasar dalam hal ini air minum. Di samping itu, dari sisi kebijakan terkait pengelolaan air minum ini, dalam waktu dekat kita akan menetapkan peraturan daerah tentang perubahan nomenklatur dari PDAM perusahaan daerah menjadi Perumda, perusahaan umum daerah, yang ini harapannya pertama tata kelola air bersih di Kota Kendari akan semakin bagus, kemudian sarana prasarana juga bisa lebih optimal, maksimal dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Itu dari sisi sarana prasarana. Jadi keseluruhan sebenarnya ini kita lakukan secara simultan, walaupun ada prioritas-prioritas, misalnya tadi yang kami sampaikan. Baik. Jadi memang semua tetap berjalan secara simultan ya. Oke, baik pemirsa, jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini kita masih akan kembali. Tetaplah dalam Dialog Khusus. Terima kasih, kita kembali lagi pemirsa. Nah, kalau tadi sudah dijelaskan perihal apa saja sih sektor-sektor yang memang sudah berjalan dalam hal upaya untuk terus memberikan perubahan ya Pak. Baik itu dari sektor pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, semua memiliki tupoksi yang sama di sini. Namun, walaupun tetap ada program prioritas yang dimaksud oleh Bapak tadi. Nah, selanjutnya, kalau kita beralih ke sektor ekonomi kreatif, ini menarik Pak, karena banyak sekali masyarakat Kota Kendari yang sekarang ini berlaku sebagai pegiat ekonomi kreatif. Menurut tanggapan Bapak terlebih dahulu, bagaimana ini Pak? Baik, dari sisi ekonomi kreatif dan UMKM, posisi Kota Kendari ini sangat potensial untuk dikembangkan. Karena sebagai ibu kota provinsi, maka ini menjadi hal yang harus ada di Kota Kendari ini. Karena apapun itu sebagai kota transit menjadi epicentrum dari kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tenggara, di Kota Kendari. Nah, terkait itu maka upaya dan langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota adalah pertama, memberi ruang kepada pelaku atau penggiat ekonomi kreatif untuk menampilkan atau menyajikan apa-apa yang output atau hasil dari ekonomi kreatif yang mereka geluti selama ini, termasuk pemerintah kota menyiapkan berbagai fasilitas untuk hal itu, baik yang sifatnya fluid yang ada di sekitar kolam retensi maupun yang sedang dikembangkan dan dipersiapkan untuk itu, yaitu di areal atau di kawasan Tugu Persatuan XMTQ yang insya Allah akan diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah kota dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Tentu ini menjadi ruang bagi para penggiat dan pelaku UMKM termasuk ekonomi kreatif yang ada di Kota Kendari ini. Siapa? Jadi terkait hal tersebut, tentu kan ini menjadi peluang besar ya bagi masyarakat untuk bisa menjadi pelaku. Namun kalau sampai sejauh ini, menurut Bapak, antusiasme dari para masyarakat ini bagaimana Pak? Cukup meningkatkah dibanding tahun lalu? Sangat-sangat meningkat menurut saya. Kita lihat sendiri perkembangan pasca pandemi ya, pasca pandemi COVID, kemudian alhamdulillah PPKM sudah dicabut, maka pembatasan-pembatasan sudah dihilangkan. Saya lihat ekonomi masyarakat itu dari hari ke hari semakin tumbuh. Tetapi kemudian ini semua harus bisa dalam tanda kutip bisa dikendalikan sehingga tidak menjadi bumerang bagi wajah kota itu sendiri. Kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi masyarakat sekarang ini, UMKM termasuk ekonomi kreatif itu sangat-sangat menjanjikan untuk kita kembangkan, dan mudah-mudahan pemerintah kota bisa mengambil peran di sini menjadi fasilitator bagi pelaku UMKM, bagi pelaku ekonomi kreatif
dalam rangka pengembangan usaha mereka. Iya Pak. Nah selanjutnya bahwa memang kita selain kalau tadi di awal kota Kendari itu kan memang sangat identik dengan kota jasa. Tadi sudah Bapak menyinggung terkait bagaimana pasokan air bersihnya dan pasokan listrik kan juga pasti ini yang selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Sampai sejauh ini bagaimana Pak? Apakah memang kedua hal ini air bersih dan listrik ini juga menjadi fokus dari pemerintah kota Kendari? Baik. Untuk listrik saya pikir selama ini sudah berjalan bahwa ada gangguan kecil tapi kemudian bisa ditangani oleh PLN sebagai lembaga yang menyediakan layanan itu. Khusus untuk air minum memang menjadi concern prioritas pemerintah kota dalam rangka menyediakan fasilitas layanan publik untuk air bersih. Nah, hal itu menjadi concern kami dan dari sisi pendanaan, dari sisi dukungan manajemen, termasuk dari sisi dukungan kebijakan, ini menjadi prioritas yang kami porsikan di posisi paling atas. Karena apa? Kebutuhan air minum itu tidak bisa kita hentikan pasokannya karena semua masyarakat membutuhkan air minum. Dan investasi itu akan datang di Kota Kendari manakala ada dukungan air bersih terhadap itu. Sehingga menjadi prioritas kami dan insya Allah 2023 ini kami lihat sudah ada perkembangan yang signifikan atas penambahan 2 mesin yang ada di Pohara sehingga bisa mulai paling tidak menyuplai 70% kebutuhan air bersih yang ada untuk masyarakat di Kota Kendari ini. Oke, begitu. Jadi memang ini menjadi fokus juga dari teman-teman pemerintah kota. Kesemuanya ini kan tentu berkat adanya kerjasama dan kolaborasi, Pak. Lantas, bagaimanakah kolaborasi yang dibentuk oleh semua pihak? Saya yakin ini bukan hanya pemerintah Kota Kendari saja, tapi ada stakeholder hingga masyarakat. Seperti apa yang kolaborasi yang dibangun ini, Pak? Baik. Untuk tingkat pemerintah, kolaborasinya kita menggalakkan kolaborasi dengan seluruh stakeholder, di antaranya Forkopimda. Forkopimda baik pada level kota, kecamatan maupun kelurahan. Tetapi di sisi itu kami juga dengan lembaga usaha, pihak perbankan, sektor swasta, dan stakeholder terkait lainnya termasuk lembaga-lembaga sosial yang ada di masyarakat Kota Kendari tetap kita libatkan dalam semua dimensi penyelenggaraan pemerintahan, kemudian pemberdayaan masyarakat, termasuk pembangunan itu sendiri. Lembaga-lembaga tersebut sudah kita lakukan MOU, kerjasama termasuk dengan lembaga-lembaga keagamaan. Jadi secara keseluruhan ini saling mendukung, saling mensupport, dan itu bisa kita saksikan sendiri bagaimana Kota Kendari ini manakala dikelola secara kolaborasi dengan semua stakeholder terkait, insya Allah hasilnya akan dari hari ke hari semakin menunjukkan pertumbuhan perbaikan. Iya, betul sekali. Jadi memang butuh kolaborasi penuh ya di sini. Lagi-lagi ini juga tidak terlepas seperti yang kita ketahui dengan tagline yang Bapak usung, Kendari bergerak ya. Bersih, gesit, ramah, asri, kondusif. Nah, boleh tahu Pak makna dari tagline tersebut gimana sih Pak? Jadi tagline bergerak itu hanya sebagai motivasi, penyemangat, dan mudah-mudahan menjadi semangat bersama bagi semua elemen yang ada di Kota Kendari dalam melaksanakan aktivitas, tugas, dan fungsi masing-masing. Bergerak itu saya mengidentikan kota ini adalah ibu kota provinsi. Betul. Sebagai pusat rujukan kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tenggara khususnya, sehingga harus dinamis. Dinamis itu artinya bergerak. Tidak bisa kita hanya stagnan, duduk di tempat, kemudian berharap sesuatu yang lebih baik. Betul, Pak. Kita harus berupaya, berikhtiar semaksimal mungkin sehingga tujuan bernegara ini, tujuan berpemerintahan ini bisa tercapai. Nah, untuk mewujudkan itu maka semboyan atau slogan bergerak itu kami mulai dari bersih dulu. Bersih tidak hanya dalam konteks bersih lingkungan, bersih individu juga menjadi penting. Bersih hati kita, memberikan pelayanan bagi pemerintah, kemudian bersih hati bagi masyarakatnya itu menjadi penting. Dari sisi ada kaitan dengan sisi keimanan kita. Kemudian yang kedua, gesit. Kota ini butuh inovator, ya, butuh warga, masyarakat, pemerintah, penyelenggara negara yang punya inovasi, punya gagasan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, daerah yang maju, masyarakat yang sejahtera, dan pemerintah yang memberikan pelayanan yang berkeadilan. Nah, itu dari sisi gesitnya, artinya harus inovatif. Kemudian dari sisi ramah, tentu ramah ini tidak hanya dalam konteks hubungan antar personal kita sebagai orang timur, tetapi kita juga harus ramah terhadap investasi, ramah terhadap lingkungan. Nah, kemudian yang keempatnya, asri, hijau.
Nah, memang saat ini sedang kita lakukan pemangkasan pohon, penebangan pohon-pohon yang memang bisa membahayakan, tetapi ke depannya kita ingin melakukan penanaman kembali. Jadi prinsipnya kita memotong 1.000, tapi kita harus menanam lebih dari 1.000, sehingga menghadirkan kota yang hijau. Dan terakhir adalah kondusif. Semua yang kita lakukan ini tidak akan bermakna apa-apa manakala kondusivitas, keamanan, ketertiban lingkungan itu ada kendala atau ada gangguan, sehingga kondusivitas itu menjadi penting sebagai prasyarat utama dalam melaksanakan aktivitas pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan. Itu kira-kira bergerak. Intinya kota ini harus dinamis dengan fungsinya sebagai kota transit. Betul Harus mengambil sekali peran sih untuk Pak. itu. Saya sangat setuju, apalagi kalau dengan identik bersih ya. Saat ini kita lihat, Masya Allah di semua panjang jalan kota, dari gerbang selamat datang Kota Kendari itu Pak ya, luar biasa sudah penebangan-penebangan pohon dan lain-lain. Ini akhirnya memperlihatkan, oh ini dia wajah Kota Kendari sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan yang terakhir Pak, kira-kira harapan untuk masyarakat Kota Kendari seperti apa? Kepada seluruh warga masyarakat Kota Kendari, kami berharap agar untuk bersama-sama bersinergi membangun Kota Kendari ini menjadi kota yang maju, mandiri, warganya sejahtera, dan pelayanan di Kota Kendari ini memprioritaskan atau mengedepankan prinsip keadilan, karena keadilan itulah yang menjadi tujuan utama dari hadirnya pemerintah di Indonesia, termasuk di Kota Kendari ini. Iya, dan kalau untuk pesan mungkin untuk para putra-putri daerah kita Kota Kendari gimana? Biasanya kan kalau generasi muda ini Pak, yang memang punya power juga penuh nih dalam rangka mendukung perubahan kota. Ayo bersama-sama sebagai generasi muda untuk membangun kota yang kita cinta ini, karena kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Maju terus Kota Kendari, Kendari bergerak. Oke, baik. Terima kasih Pak. Mari Terima sama-sama kita bergerak untuk mendukung pemerintah Kota Kendari sehingga ke depan daerah ini sebagai yang tidak hanya sebagai ibu kota ya, tapi ini adalah daerah kita semua. Kita lahir di sini dan pasti siapa lagi kalau bukan kita yang akan meneruskan perjuangan perkembangan daerah ini. Baik, karena tidak terasa waktu kita sudah di penghujung acara, saya harus pamit. Terima kasih kembali kepada Bapak PJ Wali Kota Kendari, Bapak Asmawa Tosepu APMSI. Terima kasih juga untuk pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan program ini. Semoga kita semua bisa mengambil peran yang banyak sehingga kita bukan hanya penonton tapi juga kita adalah pelaku dari perubahan Kota Kendari. Akhir kata, saya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.